Orang yang mau aku ceritain hari ini somehow punya kebencian yang besar terhadap polisi sampai dia bisa membunuh 8 orang. Kalau kalian lihat foto orangnya, kalian gak akan ngira kalau wajah yang tampak tidak berbahaya ini ternyata bisa jadi pembunuh berantai. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini saya mau menceritakan tentang salah satu kasus pembunuh berantai Jepang yang kalau kalian mau lihat kasus-kasus jenis lain bisa cek di channel Naya langsung ya. Dan seperti biasa, sumber video ini berasal dari artikel yang sudah diterbitkan secara online. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Disclaimer dulu, aku masih ada sedikit bel palsi, jadi kalau emang ternyata kalian ngerasa muka aku ada agak kurang jos, ya udahlah ya, doain aku cepet sembuh. Thank you. Oke, kita akan masuk ke latar belakangnya dari si Kiyoshi Okubo ya. Kiyoshi Okubo lahir pada tanggal 17 Januari 1935 di Jepang dan berdarah campuran Rusia-Jepang. Kiyoshi adalah anak bungsu dari 8 bersaudara dan sangat dimanjakan oleh orang tuanya sampai-sampai dia hampir tidak pernah didisiplinkan. Pernah suatu kali ya ada tetangga yang katanya mengeluh karena Kiyoshi menjatuhkan buah dari pohon kesemek mereka. Tapi kalian tahu respon ibunya? Dia tuh malah bilang, "Kamu seharusnya nggak menanam pohon di sana." aneh banget kan? Ini pasti tipe ibu-ibu yang biasa nyelak antrian gak sih di supermarket? Oke, lanjut. Nah, meski dimanja di rumah, di sekolah Kiyoshi ini sering diejek abis-abisan karena berpenampilan yang dianggap agak barat. Karena dia kan blasteran Rusia ya dari keluarga ibunya. Nah, karena sering diejek dan kurang disiplin, Kiyoshi jadi murid yang bermasalah dan nilainya pun jelek dan sering ditegur soal sikap buruknya. Bahkan ketika dia kelas 6, guru di sekolahnya mengatakan bahwa ia bertingkah tidak sopan terhadap yang lebih tua dan menunjukkan tanda-tanda kedewasaan yang terlalu cepat untuk usianya. Nah, by the way, ada beberapa sumber yang mengatakan kalau Kiyoshi dianiaya oleh lingkungannya di masa kecilnya setelah perang antara AS dan Jepang dimulai pada 8 Desember 1941. Nah, lanjut di usia remaja, Kiyoshi ini terlibat dalam berbagai kejahatan kecil dan catatan kriminalnya pun bertambah seiring berjalannya waktu. Akibat kejahatannya ini, dia menjalani beberapa hukuman penjara akibat kejahatan seksual. Oke, kita akan masuk ke kronologi kejadiannya. Nah, sekarang aku akan membahas kejahatan-kejahatan yang dia lakukan sebelum masuk ke pembunuhan ya. Oke, jadi pada musim panas tahun 1946 saat ia berusia 11 tahun, Kiyoshi tertangkap basah ketika mencoba menganiaya anak perempuan tetangganya dengan memasukkan batu ke dalam Miss V-nya. Nah, si korban ini baru berusia 4 tahun guys. Gila emang dia kan. Nah, karena insiden itu orang-orang di sekitarnya mulai bercanda dengan mengatakan Kiyoshi ini sebagai Kodaira kecil atau anaknya si Kodaira. FYI, Kodaira itu adalah seorang pembunuh berantai Jepang yang terkenal pada tahun 1930-an, terutama dikenal karena memperkosa dan membunuh sedikitnya 7 wanita antara tahun 1932 sampai 1939. By the way, kalau kalian mau aku buatin videonya nanti akan aku buatin nextnya ya. 9 tahun kemudian, berarti dia masih usia 20 tahun, pada Juli 1955, Kiyoshi memperkosa seorang siswi SMA berusia 17 tahun di Maebashi. Dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara, tetapi hukuman tersebut diubah menjadi masa percobaan 3 tahun. Nah, tapi 5 bulan setelah hukumannya diubah itu, Kiyoshi kembali melakukan pemerkosaan. Kali ini hakim bersikap lebih tegas dan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara yang dia jalani di penjara Matsumoto. Ini ngeri ya, karena dia kan udah dibaikin ya, dikasih keringanan, tapi emang dasarnya aja dia kurang ajar gak sih? Jadi gak bisa dibaikin. Oke, lanjut lagi. Setelah dibebaskan pada usia 25 tahun, Kiyoshi mulai menggunakan nama samaran Watanabe Kiyoshi dan menyamar sebagai mahasiswa untuk mencari korban baru. Tapi diketahui di Mei tahun 1962 dia tuh menikah dan memiliki 2 anak. Nah, pasti kita kan mikir ya, wah tobat nih dia karena kan dia akhirnya nikah dan punya anak istri gitu kan. Tapi enggak guys, karena pada Februari 1967 dia kembali ditangkap atas tuduhan pemerkosaan. Kiyoshi dihukum karena menyerang 2 wanita muda dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Meski demikian, dia berhasil mendapatkan pembebasan bersyarat pada 2 Maret 1971. Nah, 10 hari setelah pembebasannya itu ya, si Kiyoshi ini membeli sebuah sedan Mazda berwarna krem seharga 210.000 yen. Yang kalau dirupiahkan sekarang itu sekitar 2,7 juta. Tapi perlu diingat ini tuh tahun 1970-an ya. Nah, si mobil ini yang nantinya menjadi bukti kunci dalam kejahatan pembunuhan berantai yang dilakukan olehnya. Pada 21 Maret, Kiyoshi memulai aksinya yang berlangsung selama 64 hari. FYI diketahui setelah penyelidikan dari sekitar 35 wanita yang nebeng di Mazda putihnya ini, antara Maret sampai Mei 1971, ia berhubungan badan dengan 10 orang dan membunuh 8 dari 10 orang tersebut. Kiyoshi menggunakan banyak tipu daya, termasuk menjadi guru sekolah menengah, seniman, dan agen model untuk mengenal korbannya. Ia membawa perlengkapan di mobilnya, termasuk kuas cat dan buku sekolah menengah. Dan dia juga telah bertemu dengan masing-masing korban setidaknya sekali sebelum membunuh mereka. Berikut aku akan ceritakan tentang masing-masing korban ya.
Yang pertama ada Miyako Suda. Miyako Suda seorang siswa SMA berusia 17 tahun yang menyukai seni pertama kali bertemu Kiyoshi Okubo ketika ia menggunakan nama palsu Yaichi Watanabe. Mereka bertemu sekitar akhir Maret 1971 dan pada tanggal 31 Maret Kiyoshi tidak sengaja melihat Miyako lagi di stasiun kereta dan mulai berbicara tentang seniman terkenal seperti Matisse dan Van Gogh. Dan dia juga ngaku-ngaku memiliki studio seni di Danau Haruna. Nah, Miyako ini yang tertarik dengan seni memutuskan untuk pergi bersama Kiyoshi ke danau tersebut. Sampainya di Danau Haruna, Kiyoshi mulai melakukan pendekatan seksual dan ini membuat Miyako curiga. Dia kemudian meminta Kiyoshi untuk menunjukkan identitasnya dan ketika Kiyoshi memberikan SIM-nya, Miyako menyadari bahwa namanya tidak sesuai dengan yang dikatakan sebelumnya. Akhirnya Miyako sadar kalau dia telah dibohongi dan Miyako marah juga mengancam akan melaporkannya ke polisi karena saudaranya adalah seorang jaksa. Nah, Kiyoshi yang mulai khawatir akan dipukuli polisi, akhirnya memukul Miyako lalu memperkosanya dan mencekiknya hingga tewas. Setelah itu, Kiyoshi mengubur jasad Miyako di kuburan dangkal dekat Danau Haruna. Korban kedua ada Mieko Oikawa. Mieko Oikawa adalah seorang pelayan di stasiun Kita Takasaki, sebuah stasiun kereta di kota Takasaki, prefektur Gunma. Pada 6 April 1971, Kiyoshi berhasil membujuk Mieko untuk pergi bersamanya ke motel Wakahara dan berhubungan suami istri di sana. FYI sebelumnya Mieko sudah pernah bertemu dengan Kiyoshi dan merasa tertarik sama si Kiyoshi ini. Lalu setelah mereka happy-happy, tiba-tiba sikap Mieko tuh menjadi dingin dan dia mengatakan bahwa dia tuh bukan berusia 22 tahun melainkan baru 17 tahun dan sudah menikah. Dia juga mengatakan bahwa suaminya adalah seorang polisi. Nah, akhirnya kan kayak agak AWK kan ya. Terus si Kiyoshi menawarkan, ya udah deh ku antar pulang aja deh kamu. Nah, mereka OTW baliklah ke rumah. Tapi bukannya diantar ke rumahnya si Mieko itu, Kiyoshi malah membawa si Mieko ke sebuah kawasan di industri di Yawata. Di sana Kiyoshi menanyakan lagi, emang benar suami kamu polisi? Dan dijawab, iya benar. Kenapa? Takut ya? Jadi si Mieko tuh ngegodain dia gitu loh. Si Kiyoshi ini malah tersinggung dan insecure. Akhirnya dia tuh memukul dan mencekik Mieko hingga tewas. Setelah itu dia membuang mayat Mieko ke dalam saluran air di lokasi konstruksi tersebut. Lanjut, korban berikutnya ada Chieko Ida. Chieko Ida adalah seorang wanita berusia 19 tahun yang kepincut sama Kiyoshi karena puisi dan kebohongannya. Lagi-lagi dia memperkenalkan dirinya sebagai Yaichi Watanabe, seorang guru sekolah menengah pertama berusia 29 tahun. Mereka sudah bertemu sebanyak 4 kali sebelumnya dan pada 11 April 1971 saat kencan kelima mereka, Chieko membuat kesalahan besar. Dia mengatakan bahwa dia tahu nama asli Kiyoshi setelah bertanya kepada orang-orang di sekitar lingkungannya. Nah, dia juga mengatakan bahwa dia mengetahui latar belakang kriminal Kiyoshi, rekam jejak di penjara, serta fakta bahwa dia memiliki istri dan anak. Chieko juga bilang kalau dia tuh tahu bahwa Kiyoshi bukanlah seorang guru dan jauh lebih tua dari yang dia katakan. Jadi ini peringatan buat kalian cowok-cowok ya. Cewek itu kalau udah kepo lebih-lebihin FBI nyari taunya. Nah, oke, kita lanjut. Setelah kencan, Kiyoshi tuh menawarkan untuk mengantar Chieko pulang. Tapi lagi-lagi Kiyoshi malah membawanya ke kawasan industri Yawata seperti yang sebelumnya di kota Takasaki dan mulai menyerangnya. Kiyoshi mencoba mencekik Chieko untuk membunuhnya, namun dia berhasil melarikan diri dari mobil. Kiyoshi mengejarnya dan memukulinya lalu menyerangnya dengan brutal. Kemudian seluruh baju Chieko dilepas olehnya dan diserang. Kiyoshi akhirnya membunuhnya dengan mencekiknya menggunakan stocking atau handuk, ini masih belum jelas ya. Dan setelah itu dia membuang mayat Chieko ke dalam lubang konstruksi lagi. Sebelum pergi, Kiyoshi meninggalkan sebuah puisi di samping tubuh korban. Apa coba maksudnya? Oke, lanjut. Nah, korban berikutnya adalah Naruko Kawabata. Pada tanggal 18 April, hanya sehari setelah membunuh Chieko, Kiyoshi bertemu dengan Naruko Kawabata, seorang remaja berusia 17 tahun di stasiun kereta Isesaki. Sama seperti korban lainnya, Kiyoshi pernah bertemu Naruko sebelumnya dan memperkenalkan dirinya dengan nama palsu Yaichi Watanabe yang katanya bekerja sebagai seorang guru SMA. Jadi dia naik kelas ngajar ya. Kemarin guru SMP, sekarang guru SMA. Nah, dia mengajak Naruko untuk minum kopi dan kemudian mereka pergi berkendara bersama. Selama perjalanan mereka berbincang tentang musik barat dan Jepang dan Naruko juga sempat menyebutkan bahwa ayahnya bekerja di kantor polisi. Kiyoshi kemudian membawa Naruko ke sebuah area tambang kerikil dan somehow mereka tuh mulai bertengkar di sini. Sebelumnya Kiyoshi pernah memberikan Naruko sepasang stocking dan dalam kemarahannya Naruko melepaskan stocking tersebut dan melemparkannya ke wajah Kiyoshi. Nah, tindakan ini membuat Kiyoshi tuh marah dan dia terluka gitu harga dirinya. Dia pun memukul Naruko dan meskipun Naruko sempat mencoba melarikan diri, Kiyoshi berhasil menangkap dan memukulinya. Dia kemudian mencekik Naruko menggunakan stocking yang dia berikan sebelumnya dan menguburnya di kuburan dangkal di area tambang kerikil tersebut. Korban berikutnya
Selanjutnya adalah Akemi Sato. Akemi Sato adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang bertemu dengan Kiyoshi beberapa hari sebelum pembunuhannya. Kiyoshi memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru SMA dan berhasil menarik perhatian Akemi dengan pesonanya. Pada 27 April 1971, mereka pergi ke sebuah motel dan di sana Akemi menyebutkan bahwa ayahnya adalah seorang polisi dan hal ini membuat Kiyoshi marah besar. Setelah itu Kiyoshi membawa Akemi ke kawasan industri favoritnya. Dia mengatakan kepada Akemi bahwa dia membenci polisi dan akan membunuhnya. Kiyoshi kemudian memukul dan mencekik Akemi hingga tewas dan setelah itu dia membuang tubuh Akemi di sebuah parit di sisi jalan yang baru dibangun. Lanjut, korban berikutnya adalah Kazuyo Kawaho. Kiyoshi menemukan korban berikutnya yang berusia 18 tahun. Si Kazuyo ini di stasiun kereta Isesaki. Nah, setelah pertemuan kedua mereka pergi ke sebuah motel dan dalam perjalanan pulang, Kazuyo memberitahu Kiyoshi bahwa dia tahu siapa Kiyoshi sebenarnya. Kazuyo mengatakan bahwa dia tahu tidak ada guru SMA bernama Watanabe di sekolah menengah Kiryu, di mana itu sekolah yang akuin dia sebagai guru di sana ya. Dan bahkan dia menemukan foto Chieko Ida, salah satu korban sebelumnya, di dalam mobil Kiyoshi. Karena takut tertangkap, Kiyoshi pun membawa Kazuyo ke lokasi konstruksi di Takasaki, di mana dia memukuli dan mencekik Kazuyo hingga tewas. Pada 3 Mei 1971, Kiyoshi mengubur tubuh Kazuyo di kawasan industri yang sama dengan para korban lainnya. Korban selanjutnya adalah Reiko Takemura. Pada Mei 1971, Reiko dan Kiyoshi bertemu untuk kedua kalinya. Awalnya Kiyoshi ingin membawanya ke sebuah kafe, tapi mereka tidak menemukan tempat parkir. Dan sebagai gantinya, mereka berkeliling sambil berbicara tentang seni, mendaki gunung, musik, dan olahraga. Jago speak si Kiyoshi ini ya. Nah, ketika Kiyoshi berhenti di dekat ladang murbei, dia mencoba mendekati Reiko secara seksual, namun Reiko menamparnya. Dia mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang kriminal yang akan melakukan hal-hal mengerikan pada Kiyoshi karena berani mencoba. Diancam nih si Kiyoshi kan sama Reiko. Reiko kemudian mencoba melarikan diri dari mobil, tetapi Kiyoshi menangkap dan memukulinya. Dia mencekik Reiko menggunakan pakaian dalamnya sendiri, kemudian menguburnya di ladang di dekat jalan. Lanjut, korban berikutnya adalah Naoko Takazuki. Naoko Takazuki yang berusia 21 tahun telah bertemu Kiyoshi sebanyak 7 kali. Pada 10 Mei mereka bertemu lagi dan berhubungan badan di dalam mobil Kiyoshi. Saat itu Naoko bertanya apakah Kiyoshi pernah dipenjara, dan pertanyaan ini membuat Kiyoshi tuh nervous gitu, gugup ya. Lalu mereka terus berkendara hingga Kiyoshi menghentikan mobilnya di sebidang tanah kosong di Shimonita. Naoko yang panik kemudian mengacam Kiyoshi dengan mengatakan, kamu jangan macam-macam ya, orang-orang tuh lihat kalau aku tuh naik mobil sama kamu, orang-orang tahu kalau aku bareng sama kamu. Nah, mendengar hal ini Kiyoshi tuh jadi marah besar dan dia memukul juga mencekik Naoko dengan menggunakan stocking lalu menguburnya di ladang. Nah, di lain sisi pada hari yang sama dengan pembunuhan Naoko, saudara Reiko, korban ke-6 yang tadi itu, saudara ini bernama Mitsuo Takemura melaporkan kepada polisi bahwa saudara perempuannya hilang. Mitsuo mulai mencari di sekitar area dan menemukan sepeda Reiko. Nah, saat dia berada di sana, dia melihat seorang pria yang mengenakan sarung tangan sedang membersihkan sidik jari dari sepeda tersebut. Jadi aneh kan, kayak ada cowok pria, dia tuh ngosek-ngosek sepeda adiknya, sepeda saudaranya. Nah, si pria yang dilihat ini ternyata adalah si Kiyoshi. Karena dia penasaran, kok ada orang yang gosek-gosek sepeda adiknya ya. Dia pun bertanya ke orang ini kayak kurang lebih mungkin, sorry pak, itu sepeda bapak gitu kan. Nah, kemudian Kiyoshi yang takut tertangkap ke gap dia kan, akhirnya dia kabur melarikan diri. Nah, karena si Mitsuo ini ngerasa kok dia kabur ya, kayak aneh gak sih, dia merasa janggal. Akhirnya Mitsuo kemudian melaporkan nomor plat mobilnya si Kiyoshi ini pas dia kabur, yang akhirnya menuntun mereka untuk melacak si Kiyoshi ini. Polisi tidak dapat menemukan tersangka di rumah, tidak dapat menemukan Kiyoshi tadi ya. Jadi Mitsuo Takemura pun akhirnya membentuk tim pencari swasta untuk mencari saudara perempuannya. Dan mereka berpisah dan mulai mencari. Lalu pada 10 Mei, satu tim melihat mobil Kiyoshi dan mengejar, tetapi ia berhasil lolos. Pada 12 Mei, 150 orang telah bergabung dalam pencarian dan dibagi menjadi 70 mobil untuk mencari 18 area yang menjadi target. Dan akhirnya pada 13 Mei mereka menemukan Kiyoshi dan memberitahu polisi. Kiyoshi pun akhirnya ditangkap oleh satu regu pencari pada tanggal 13 Mei dan ditemukan bersama seorang wanita muda di dalam mobilnya. Kiyoshi lalu memberi uang kepada wanita ini dan menyuruhnya pulang naik taksi. So gentle orang ini ya. Nah, regu pencari menyerahkannya kepada polisi dan polisi Fujioka memperoleh surat perintah penangkapan atas penculikan dan secara resmi menangkap Kiyoshi pada tanggal 14 Mei 1971. Nah, berdasarkan hasil investigasi, motif Kiyoshi Okubo dalam melakukan pembunuhan berantai didorong oleh dorongan seksual yang menyimpang dan kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Jadi motif utamanya tampaknya terkait dengan pemuasan hasrat
seksualnya yang tidak terkendali yang telah ditunjukkan sejak masa mudanya melalui serangkaian serangan seksual dan pemerkosaan sebelum ia mulai membunuh. Motif seksual dan dominasi menjadi inti dari aksinya. Kiyoshi tidak hanya memperkosa korbannya tapi juga menghabisi nyawa mereka dan menunjukkan bahwa ada aspek kekuasaan dan kendali yang dia nikmati dalam tindakannya dan memperlihatkan ciri-ciri pelaku psikopat yang tidak memiliki rasa empati atau penyesalan atas penderitaan yang ditimbulkan. Selain itu, kegagalannya dalam kehidupan sosial dan emosional mungkin juga memainkan peran penting dalam tindakannya. Meskipun dia menikah dan memiliki 2 anak, Kiyoshi tampaknya tetap merasa terisolasi dan kesulitan untuk menyalurkan dorongan-dorongan kekerasannya dengan cara yang wajar. Kejahatan seksual yang dia lakukan sebelumnya mencerminkan ketidakmampuannya untuk mengatasi dorongan-dorongan itu dan akhirnya berkembang menjadi tindakan yang lebih ekstrim, yakni pembunuhan. Nah, sekarang aku akan masuk ke pengadilannya ya. Seperti banyak pembunuh berantai lainnya, kejahatan Kiyoshi ini tidak masuk akal. Ketika ditanya motifnya, dia mengatakan bahwa ia membunuh wanita karena ia membenci cara polisi memperlakukannya saat ia ditangkap karena pemerkosaan. Jadi karena kejahatan awalnya dia ya. Nah, sebelum kejahatan pembunuhan yang dia lakukan, dia tuh kan beberapa kali tertangkap karena kasus pemerkosaan yang aku bilang sebelumnya kan. Nah, di sini dia mengatakan bahwa polisi tuh memperlakukannya dengan buruk karena ia sering bermasalah dengan hukum. Nah, itulah katanya menjadi alasan ia mulai membunuh. Makanya kan tadi sebelumnya para korban itu rata-rata punya hubungan dengan polisi. Entah bapaknya, entah saudaranya, entah dia jaksa gitu kan. Nah, melalui serangkaian pengakuan pada bulan Juni dan Juli 1971, Kiyoshi mengaku telah membunuh para wanita tersebut. Dan dia pun datang ke TKP bersama polisi untuk menemukan jasad mereka. Namun, polisi itu khawatir karena penduduk atau warga akan menghakiminya. Akhirnya polisi mintanya untuk menggambar peta daripada si Kiyoshi ini ikut ke TKP sama mereka. Analisis rambut forensik pun mencocokkan para wanita tersebut dengan mobil Kiyoshi dan ia didakwa dengan 8 tuduhan penculikan, pembunuhan, dan penelantaran rakyat. Kiyoshi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Februari 1973. Di tanggal 22 Januari 1976, 3 tahun setelahnya, di pusat penahanan Tokyo di Katsushika, Kiyoshi digantung atas kejahatannya. Nah, itu dia kasus dari Kiyoshi Okubo, tapi menurutku motif dari dia tuh agak aneh gak sih? Karena dia kan dendam sama polisi kan. Kok bisa-bisanya dia tuh berpikir abis merkosa orang terus ditangkap dan dia tuh ngarep apa? Dia minta dilayani gitu sama polisi, disuguhin coklat panas sama sushi teh. Ya kan gak mungkin, Kang. Mikir gitu loh. Nah, ya udah sekian kisah hari ini. Seperti biasa, semua sumber video ini berasal dari artikel yang sudah diterbitkan, dan kalau ada info lain yang belum aku sampaikan bisa langsung komen di bawah, atau kalau kalian ada ide untuk next video bisa chat aku di IG ku @nadiarahmatin atau di TikTokku @diceritain.nai. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.